bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore. Oke, bagaimana kabar hari ini? Baik? Baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang potensial listrik pelat sejajar. Nah, teman-teman sudah tahu apa itu pelat sejajar? Belum. Oke, nah teman-teman, pelat sejajar adalah dua konduktor datar yang dipasang bersebelahan dan sejajar satu sama lain. Nah, biasanya dipisahkan oleh suatu jarak tertentu. Nah, pelat sejajar digunakan dalam studi medan listrik dan kapasitor. Nah, potensial listrik pelat sejajar sendiri adalah besar energi potensial persatuan muatan yang dimiliki suatu titik di antara dua pelat konduktor yang sejajar dan bermuatan berlawanan. Nah, biasanya konsep ini digunakan dalam kapasitor pelat sejajar, di mana satu pelat bermuatan positif dan pelat lainnya bermuatan negatif. Nah, ruang di antara kedua pelat tersebut memiliki medan listrik seragam dan perubahan potensial listrik antara pelat bersifat linear. Oke teman-teman semua, di sini saya akan memberikan satu contoh pelat sejajar. Jadi dari gambar ini teman-teman, kapasitor pelat sejajar memiliki pelat yang terpisah sejauh D. Ini teman-teman, rapat muatan pada pelat adalah sigma. Nah, kita sudah ketahui bersama bahwa kuat medan listrik antara dua pelat atau persamaan kuat medan listrik yaitu E sama dengan sigma atau rapat muatan per epsilon 0 atau E sama dengan P per D. Nah, dari dua persamaan ini sebenarnya sama saja, hanya tergantung dua persamaan ini sama saja, tergantung kita gunakan dalam konteks apa.
digunakan dalam konteks yang berbeda. Nah teman-teman, untuk persamaan yang ini atau E sama dengan sigma per epsilon 0 ini digunakan untuk medan listrik antara dua pelat yang bermuatan sejajar, sedangkan E sama dengan V per D itu digunakan itu dihasilkan dari turunan beda potensial. Nah, dari gambar ini teman-teman, kita tempatkan dua pelat sejajar. Jadi ada ini, ada ini. Nah, pelat pertama itu berada di sebelah kiri dan pelat kedua berada di sebelah kanan. Nah, pelat pertama itu I sama dengan 0, sedangkan pelat kedua X sama dengan D. Nah, dari gambar ini kita akan menghitung beda potensial antara dua pelat. Nah, beda potensialnya adalah beda potensial antara dua pelat adalah delta V sama dengan V kurang V0. Nah, ini didapat dari mana? Ini didapat dari hubungan antara potensial dan medan. Oke, dari persamaan di atas teman-teman, diturunkan menjadi integral E dx. Nah, kenapa integral? Kenapa dari sini V kurang V0 tiba-tiba jadi integral? Nah, integral ini muncul karena kita ingin merubah atau menjumlahkan potensial sepanjang garis lurus antara dua pelat. Jadi di sini teman-teman, kuncinya di sini. Dan makanya ini berubah jadi integral. Terus minusnya kenapa muncul minus di sini? Padahal di sini positif. Nah, jadi muncul minus di sini karena medan listrik antara pelat sejajar selalu dari pusat positif atau dari X
sama dengan 0 ke X sama dengan D. Jadi kalau dari positif ke negatif. Makanya di sini ini jadi minus. Turunkan lagi menjadi min integral sigma per epsilon 0 dx. Nah, teman-teman, kira-kira ini muncul dari mana? Kenapa dari sini E tiba-tiba muncul dari sigma per epsilon 0? Kira-kira dari mana? Dari persamaan pertama di atas. Oke, betul ya. Jadi ini muncul dari persamaan ini teman-teman. Kan kita diturunkan ini ganti dengan ini. Makanya dapat ini. Jadi sama dengan F sigma per epsilon 0 integral dx. Jadi teman-teman maaf ya. Ada kesalahan. Di sini sama dengan min. Nah, jadi kita pindahkan ini kita pindahkan sigma per epsilon 0 itu ke kiri. Jadi min sigma per epsilon 0 integral dx. Selanjutnya sama dengan min sigma per epsilon 0 x sigma per epsilon 0 x. Nah, ini didapat dari kita integralkan x sama dengan min sigma kali d per epsilon 0. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan contoh soal.
Ya baik teman-teman. Bunyi soal, dua pelat logam sejajar memiliki rapat muatan permukaan theta sama dengan 2,5 kali 10 negatif 6 kolom per meter persegi. Dan dipisahkan sejauh D sama dengan 3 mm. Hitunglah potensial antara kedua pelat. Gunakan epsilon 0 sama dengan 8,85 kali 10 negatif 12 kolom persegi per Newton kali meter persegi. Penyelesaian D sama dengan 3 mm sama dengan 3 kali 10 negatif 3 meter. Delta V sama dengan negatif theta kali D per epsilon 0. Delta V sama dengan min 2,5 kali 10 pangkat 6 dikali 3 kali 10 negatif 3 per 8,85 kali 10 negatif 12. Delta V sama dengan negatif 7,5 kali 10 negatif 10 pangkat 9 per 8,85 kali 10 negatif 12. Jadi delta V sama dengan negatif 847,5 volt. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.